Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Kamu sebenarnya Master Pavilion Awan Tersembunyi. Bagaimana ini mungkin? Ucap Muhan. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Ucap Luojin. Mustahil. Master Pavilion dari Pavilion Awan Tersembunyi telah menembus kelas Dodi. Kamu hanya seorang bandi elit bintang 8. Tidak mungkin bagimu untuk menjadi pemimpin Pavilion Awan Tersembunyi. Ucap Muhan. Hahaha. Tidak ada yang mustahil dalam hal ini. Mastermu, orang di depanmu memang penguasa Pavilion Awan Tersembunyi. Dia adalah orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas Pavilion Awan Tersembunyi. Ucap Penatua Swan. Tapi aku dengan jelas menyelidiki kekuatan Master Pavilion Awan Tersembunyi saat itu. Ucap Muhan. Orang yang kamu selidiki saat itu hanya menjadi tetua penjaga Pavilion Awan Tersembunyi. Hanya karena kekuatannya lebih kuat dari milikmu, kamu berasumsi bahwa dia adalah pemimpin Pavilion Awan Tersembunyi. Hehehe. Aku harus mengatakan bahwa mastermu benar-benar sia-sia tinggal di kota kuno sepanjang hidupmu. Apakah kamu berpikir bahwa orang yang bertanggung jawab atas faksi manapun pastilah orang terkuat? Ucap Luo Tua. Mendengar ini wajah tua Muhan berkedut karena marah. Luo Jin tidak memperdulikannya. Dia dengan dingin tertawa dan berbicara dengan nada tenang. Mastermu, sekarang aku ingin tahu apakah Master Pavilion ini dapat meminjam formasi teleportasimu. Ucap Luo Jin. Muhan menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia memaksakan senyum kaku di wajahnya dan berbicara dengan suara sedikit serak. Hahaha, Master Pavilion pasti bercanda. Master Pavilion pernah menyelamatkan nyawa orang tua ini. Wajar jika orang tua ini harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Ucap Muhan. Sudut mulut Luo Jin perlahan terangkat, membentuk lengkungan puas ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun sebelum dia bisa membuka mulutnya untuk berbicara, mata Muhan menyipit dan melanjutkan. Tapi formasi ini hanya dapat digunakan oleh Master Pavilionmu saja. Sekarang orang tua ini telah kehilangan lengannya. Akan sulit bagiku untuk menteleportasi banyak orang sekaligus. Silahkan temukan orang lain untuk orang-orang lainnya. Ucap Muhan. Apa maksudmu? Semua orang di kota kuno tahu bahwa kamu dapat memindahkan 100 orang sekaligus. Namun apa yang kamu katakan sekarang agak terlalu dibuat-buat. Ucap Luo Jin. Orang tua ini tidak berdaya. Kuharap Master Pavilion dapat maafkanku. Jika Master Pavilion merasa bahwa lelaki tua ini telah mengabaikanmu, maka Master Pavilion dapat berbalik dan pergi. Meskipun lelaki tua ini sekarang cacat, selama Master Pavilion tidak keberatan, orang tua ini tidak keberatan mengantar Master Pavilion pergi. Ucap Muhan. Luo Jin tanpa sadar mengerutkan alisnya saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dia kepala pavilion dari Pavilion Awan Tersembunyi tidak mampu membuat Muhan patuh. Dari kelihatannya, Muhan di depannya ini sangat membenci Xiaoyan. Sementara Luo Jin merasa kesal, tiba-tiba suara derasnya angin terdengar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Saat mereka mengangkat matanya, mereka melihat Raja Utara telah menyerang Muhan. Percuma saja berbicara omong kosong dengan orang seperti ini. Karena dia tidak mau, lebih baik membunuhnya saja. Ucap Xiaoyan. Saat suara dingin Xiaoyan terdengar, tinju logam Raja Utara menghantam Muhan dengan keras. Namun di saat berikutnya, tangan besi Raja Utara berhenti 1 meter dari tubuh Muhan dengan bunyi gedebuk yang keras. Itu adalah energi spiritual yang tak terkondensasi menjadi perisai spiritual di depan Muhan untuk memblokir tinju Raja Utara. Pada saat yang sama penekanan jiwa yang menakutkan menyebabkan gerakan Raja Utara menjadi jauh lebih lambat. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika melihat pemandangan ini. Peningkatan kekuatan spiritual Muhan kali ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan spiritual tahap konsolidasi tingkat lanjut sudah cukup bagi Muhan untuk tidak lagi takut pada Raja Utara. Tidak mengherankan hari ini kata-katanya dipenuhi dengan sikap pantang menyerah. Apa menurutmu kejadian 3 hari lalu akan terulang kembali? Yan Xiao, ucap Muhan.
Dia perlahan berbalik. Mata jahatnya menatap Xiaoyan, nadanya menjadi lebih menyeramkan. Setelah suara Muhan terdengar, kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Dengan Muhan sebagai pusatnya, itu membentuk badai spiritual besar yang menyapu segala arah. Raja Utara yang menanggung beban terberat dari badai spiritual langsung terlempar. Ekspresi wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Kamu tidak berhak memutuskan apakah sejarah akan terulang kembali. Sebaiknya kamu bertanya kepada mereka apakah mereka menyetujuinya, ucap Xiaoyan sambil melambaikan lengan bajunya. Cahaya menyilaukan berwarna emas melesat dan menyerbu ke arah Muhan. Itu adalah Xiao Jin. Di saat yang sama Raja Utara yang dikirim terbang juga bergerak. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya yang membawa angin menakutkan saat mereka menyerang ke arah Muhan. Namun Muhan hanya mendengus dingin sebagai tanggapan terhadap hal ini. Dia memegang tongkat dengan tangan kanannya. Dengan memutar pergelangan tangannya, tongkat di tangannya langsung menjadi seperti pedang panjang. Benda itu berayun dengan tangkas di tangan Muhan dan dengan cepat membentuk tornado spiritual. Sesaat kemudian, ketika Raja Utara dan Xiao Jin menyerang, Muhan mengendalikan tongkat di tangannya. Dengan lambaian tongkat, dua angin energi kencang melesat keluar dan dengan kejam bertabrakan dengan tangan besi dan cakar naga. Kedua angin kencang yang tampak biasa ini ternyata mengeluarkan kekuatan spiritual saat meledak. Dengan paksa menghalangi Raja Utara dan Xiao Jin untuk sesaat. Meski hanya sesaat, itu lebih dari cukup untuk seorang ahli seperti Muhan. Tongkat di tangannya dengan cepat menusuk ke depan. Tongkat halus itu tampaknya telah berubah menjadi tombak panjang saat ini. Dengan dukungan Doki, ia dengan kejam menyerang tangan besi dan cakar naga Raja Utara dan Xiao Jin. Sebelum Raja Utara dan Xiao Jin dapat melakukan apapun, tongkat di tangan Muhan sekali lagi ditekan ke depan. Boom! Pilar cahaya Doki yang menakutkan langsung membuat Raja Utara dan Xiao Jin terlempar. Retakan seukuran kuku muncul di tubuh keras Raja Utara karena serangan ini. Meski pulih dengan cepat, bisa diketahui seberapa besar kekuatan Muhan yang telah tumbuh selama 3 hari ini. Dibandingkan dengan Raja Utara, tubuh fisik Xiao Jin tampak sedikit lebih menyedihkan. Tidak hanya sebagian besar sisik naga emas di tubuhnya telah terlepas, tetapi sebagian darah juga mengalir keluar dari mulut Xiao Jin. Hal itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Kuri dan orang lain di belakangnya tanpa sadar merasa kaget saat melihat perbedaan besar kekuatan Muhan dibandingkan 3 hari lalu. Muhan cukup puas karena dia mampu memukul mundur Raja Utara dan Xiao Jin dengan 1 pukulan. Xiaoyan, apakah ini yang kamu andalkan? Ucap Muhan menatap Xiaoyan dengan jijik. Saat ini dengan kekuatan jiwanya yang kuat, sangat sulit bagi Raja Utara dan Xiao Jin untuk menjadi ancaman baginya. Adapun sekelompok orang di belakang Xiaoyan, Muhan tidak takut sedikit pun pada mereka. Mereka hanyalah sekelompok bandi bintang 8. Baginya mereka hanyalah sekelompok gerombolan serangga. Tentu saja Luo Jin merupakan pengecualian. Namun dari kelihatannya, Luo Jin sepertinya tidak memiliki niat untuk turun tangan. Luo Jin memandang Xiaoyan yang berada di tengah-tengah medan perang. Dia tahu bahwa meskipun ekspresi Xiaoyan suram, dia masih memiliki kartu truf tersembunyi. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang awalnya memiliki ekspresi muram perlahan mengangkat kepalanya yang sedikit menunduk. Seringai yang tak terlukiskan keluar dari mulutnya. Matanya yang hitam pekat menatap Muhan yang berada di seberangnya. Sambil mencibir dan berkata, "Tidak kusangka orang sekarat 3 hari yang lalu sebenarnya berkembang sedemikian rupa. Namun itu tidak cukup untuk mengembalikan kesombonganmu," ucap Xiaoyan. Ekspresi wajah Muhan berangsur-angsur membeku setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. "Muhan, kamu benar bahwa ini adalah kartu trufku. Namun itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu," ucap Xiaoyan. Jika kata-kata ini diucapkan 3 hari yang lalu, lelaki tua ini akan sangat mengkhawatirkan boneka dan binatang ini. Namun sekarang mereka bahkan tidak bisa mendekati lelaki tua ini hari ini. Menurutmu atas dasar apa kamu dapat mengatakan bahwa itu adalah lebih dari cukup? Ucap Muhan. Xiaoyan tidak bisa menahan cibiran saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Raja Utara dan Xiao Jin di langit. "Kalian berdua bisa kembali," ucap Xiaoyan. Raja Utara segera melompat turun setelah teriakan itu terdengar. Setelah itu disimpan ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Mata Xiao Jin dipenuhi dengan keengganan saat ia meraung beberapa kali ke arah Muhan. Baru kemudian ia terbang ke bawah, mengecilkan tubuhnya dan hinggap di bahu Xiaoyan. Muhan segera mengerutkan kening saat melihat Xiaoyan benar-benar menyimpan Raja Utara dan Xiao Jin.
Tindakannya menyebabkan Muhan merasakan perasaan dipandang rendah. Kemarahan segera muncul di wajahnya. Kekuatan spiritual yang bergejolak di aglomerasi menjadi tornado tak terlihat di sekitar tubuh Muhan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tanpa binatang dan boneka itu, kamu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari orang tua ini, ucap Muhan sambil mendengus dingin. Dengan memutar pergelangan tangannya, tongkat di tangannya dengan keras dimasukkan ke lantai batu kapur. Riak energi tak terlihat menyebar dan seluruh alun-alun mulai bergetar hebat. Aku tidak membiarkan mereka pergi karena aku tidak membutuhkan bantuan mereka untuk berurusan denganmu. Adapun dukungan yang kamu sebutkan, hahaha, ucap Xiaoyan sambil mencibir. Ketika Muhan mendengar kata-kata Xiaoyan, dia sedikit mengernyit. Sejak awal Xiaoyan tampak memiliki sikap yang sangat tenang. Hal ini menyebabkan Muhan dipenuhi kecurigaan. Di saat yang sama tatapannya juga terus-menerus menatap Luo Jin. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman baginya adalah Luo Jin. Tapi ketika dia menyadari ekspresi Luo Jin yang acuh tak acuh, alisnya yang berkerut tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatu. Heh, jangan khawatir. Jika aku benar-benar ingin berurusan denganmu, dia tidak perlu mengambil tindakan, ucap Xiaoyan. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan bertepuk tangan 3 kali berturut-turut dan suara yang tajam bergema seperti guntur di udara di atas alun-alun. Pada saat yang sama di bawah tatapan curiga semua orang, sosok tegap King Feng perlahan keluar dari beberapa orang di belakang Xiaoyan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, seluruh lapangan terbuka sedikit bergetar. King Feng menempuh jarak 100 kaki dan tiba di samping Xiaoyan hanya dalam beberapa langkah. Wajahnya menunjukkan senyum mengejek saat dia melihat Muhan di sisi berlawanan. Sedikit rasa jijik terlihat di matanya yang berwarna hijau. Hah, apakah kamu tidak meremehkan dukunganku? Kalau begitu, ayo coba, ucap Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman dingin yang menghina. Dengan kemunculan King Feng, lupakan Muhan yang hanya seorang bandi bintang 9. Bahkan jika dia adalah Dodi elit sejati, dia masih akan kesulitan bersaing dengan King Feng. Saat King Feng keluar, mata Muhan sudah tertuju pada tubuh King Feng. Mata tuanya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Ketika Muhan melihat pria tegap ini, yang tidak jauh lebih tua dari Xiaoyan, dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatannya. Hal ini menyebabkan hatinya sangat terkejut. Untuk dapat menyembunyikan aura seseorang dengan sempurna di bawah pemeriksaan jiwa dari alam konsolidasi tahap akhir, jika seseorang ingin melakukan ini, kekuatan jiwa seseorang akan jauh melampaui miliknya dan melangkah ke alam konsolidasi tahap akhir yang sempurna. Atau kultivasinya sendiri telah melangkah ke level yang dia tidak berani bayangkan. Dodi. Ketika Muhan memikirkan hal ini, hatinya sangat terkejut. Perasaan takut perlahan muncul dari lubuk hatinya. Keringat dingin dalam jumlah besar langsung muncul di dahinya. Di hadapan kekuatan seperti itu, Muhan pasti tidak punya ruang untuk melawan. Xiaoyan dengan dingin tersenyum sambil menatap Muhan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk King Feng di sampingnya. Inilah yang aku andalkan, ucap Xiaoyan. Setelah suaranya terdengar, King Feng di sampingnya juga secara kooperatif melepaskan tekanan Dodi miliknya. Segera selain kelompok Xiaoyan, semua orang yang hadir terlepas dari apakah itu Muhan di alun-alun atau orang lain di luar, langsung berlutut di tanah. Banyaknya rumah di bagian utara kota juga runtuh akibat tekanan ini. Pada saat ini hati setiap orang menggugahkan ketakutan yang mendalam. Menghadapi tekanan ini, mereka semua berlutut di tanah tanpa kecuali. Lupakan tentang berdiri, bahkan mustahil bagi mereka untuk berbicara. Di tengah alun-alun, Guli dan yang lainnya juga memasang wajah terkejut saat mereka melihat pria tegap yang berdiri di samping Xiaoyan. Mulut mereka terbuka lebar, dan hati mereka dipenuhi rasa terkejut. Sulit membayangkan pemuda yang tampak muda ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia telah mencapai level Dodi. Dengan mencapai level ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu yang terkuat di benua ini. Jika ada yang mengatakan bahwa ada garis pemisah antara Dousun dan Douseng, maka perbedaan antara Bandi dan Dodi bahkan lebih besar lagi. Meskipun Bandi kuat, mereka hanya bisa dianggap kuat jika ditempatkan dalam konteks seluruh benua. Selalu ada pepatah di benua ini. Anda mungkin bisa menjadi Bandi, tapi Anda belum tentu bisa menjadi Dodi. Mungkin Anda memiliki bakat luar biasa, tetapi mungkin Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang Dodi. Salah satu alasannya adalah karena bakat pelatihan seseorang. Alasan lainnya adalah kesulitan terbesar yang akan dihadapi seseorang ketika menembus level Dodi, yaitu kesengsaraan terobosan.
Penghalang Dodi selalu dianggap sebagai kunci untuk menguji orang yang kuat. Pada saat yang sama, ia juga membedakan perbedaan antara Bandi dan Dodi secara lebih detail. Dari sudut pandang tertentu, kesengsaraan Dodi adalah apa yang disebut garis pemisah antara Bandi dan Dodi. Setelah melewati kesengsaraan Dodi, seseorang akan menjalani nirwana dan menjadi elit Dodi yang dihormati oleh orang-orang di benua itu. Maka prospek pelatihannya di masa depan tidak terbatas. Di sisi lain, jika seseorang gagal melewati kesengsaraan Dodi, lupakan dihormati oleh orang lain. Ia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Ia benar-benar bisa dikatakan sebagai kasus hidup dan mati yang ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Pada saat ini Muhan bangkit dari debu dengan susah payah. Seluruh tubuhnya dalam keadaan menyedihkan. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Dia buru-buru menatap Xiaoyan dengan tatapan ketakutan. Tepatnya dia sedang melihat Qin Feng yang berada di samping Xiaoyan. "Salam, Di Zunzun," ucap Muhan. Meskipun dia masih terengah-engah, Muhan masih dengan kuat menahannya dan menangkupkan tangannya ke arah Qin Feng. Ekspresinya penuh hormat saat dia membungkuk. Ketika Qin Feng mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum mengejek. Dia melirik Xiaoyan yang ada di sampingnya. Sudut mulutnya melengkung saat dia tertawa pelan. "Hehehe, kenapa? Aku hanya pendukung Yan Xiao. Kenapa kamu begitu gugup padaku? Jika kamu tidak menyukaiku, lakukan saja," ucap Qin Feng. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Feng yang mengejek, tubuh Muhan gemetar. Keringat dingin langsung mengucur di sekujur tubuhnya dan membasahi sebagian besar pakaiannya. Namun dia buru-buru membuka mulutnya dan berbicara dengan nada hormat. Dia tidak berani lalai sedikit pun. Di Zunzun pasti bercanda. Bagaimana junior ini berani sombong di depan Di Zunzun? Di Zunzun akan cukup murah hati untuk memaafkanku, ucap Muhan. Terlepas dari usia Qin Feng, dia pasti layak dipanggil sebagai senior. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak ketika kata-kata dari mulut Muhan terlontar. "Mastermu, kenapa kamu tidak mencoba lagi? Aku jamin aku pasti tidak akan mengecewakanmu," ucap Xiaoyan. Saat Muhan mendengar ini, ekspresinya langsung terkejut. Dia berbalik untuk melihat Qin Feng. Hanya untuk melihat Qin Feng menggosok tangan dan telapak tangannya. Sepertinya dia benar-benar siap untuk menyerangnya. Saat melihat adegan ini, hati Muhan langsung dipenuhi rasa takut yang tiada tara. Dia menatap Qin Feng dengan ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia buru-buru berbicara secara acak. Tidak perlu," ucap Muhan. Ketika Xiaoyan melihat Muhan mengungkapkan ekspresi ketakutan di depan Qin Feng, dia juga tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Qin Feng yang berada di sampingnya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Muhan, menyilangkan tangan di depan dada dan menyeringai mengejek. "Karena itu masalahnya, maka formasi itu harus kamu penuhi," ucap Xiaoyan. "Tidak masalah. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Junior ini akan mengaktifkan formasi teleportasi sekarang," ucap Muhan. Hati Muhan dipenuhi ketakutan saat dia buru-buru membuka mulutnya saat mendengar kata-kata Xiaoyan yang mengandung makna lebih dalam. Pada saat ini, dia tidak lagi berani berpikir untuk menyangkal Xiaoyan. Menghadapi Xiaoyan adalah malapetaka yang luar biasa. Bahkan seorang elit Dodi melindunginya. Apa yang bisa dilakukan Bandi Bintang 9 seperti dia? Jika dia terus keras kepala, Xiaoyan tidak akan lagi bercanda dan mengobrol dengannya. Setelah Muhan berbicara, dia tidak berani ragu lagi. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dari kekuatan spiritual yang menakutkan di antara kedua alisnya melonjak seperti mata air. Di bawah kendali Muhan, kekuatan spiritual secara bertahap memasuki tahap di bawah seluruh arena. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat melihat ini. Dia pernah melihat formasi sebelumnya. Namun sebagian besar menggunakan plat formasi sebagai intinya. Untuk mengaktifkan suatu formasi, seseorang harus menggunakan plat formasi terlebih dahulu. Namun ini pertama kalinya Xiaoyan melihat formasi seperti yang digunakan Muhan saat ini. Oleh karena itu sedikit rasa ingin tahu muncul di hatinya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang melonjak di antara alisnya juga keluar dari tubuhnya. Meniru Muhan, Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke tanah di bawah kakinya. Saat kekuatan spiritualnya memasuki tanah, pemeriksaan spiritual Xiaoyan menemukan formasi misterius yang berukuran sekitar 10 kaki. Itu memancarkan gelombang riak energi aneh jauh di bawah tanah. Di dalam formasi besar, ada 6 batu kristal berwarna putih krem yang memancarkan cahaya energi putih krem yang menyatu ke dalam formasi besar. Dengan tambahan kekuatan spiritual Muhan dan Doki,
Formasi besar misterius itu akhirnya dapat diaktifkan. Itu juga merupakan bentuk koin roh yang paling primitif. Namun karena nilai praktisnya, batu roh jenis ini biasanya hanya digunakan untuk formasi seperti formasi teleportasi. Jarang digunakan untuk formasi pertempuran. Ucap Qin Feng. Tampaknya merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Xiaoyan, nada suara Qin Feng tenang saat dia menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Hatinya langsung terkejut. Seorang elit Daudi sebenarnya sangat menakutkan. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan spiritualnya di tahap persatuan. Qin Feng hanya tersenyum tanpa komitmen sehubungan dengan hal ini. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Di dunia luar, riak energi aneh melingkar dengan cepat menyebar dengan Muhan sebagai pusatnya setelah aktivasi formasi di tangannya. Pada saat yang sama, Doki di dalam tubuhnya mengikuti jalur Qin-nya dan beredar. Akhirnya ia mengikuti kekuatan spiritualnya dan mengalir ke tanah di bawah arena. Mengikuti masuknya energi ini secara terus-menerus, formasi misterius besar secara bertahap terbentuk di bawah kaki mereka. Melihat tampilan umumnya, itu persis sama dengan formasi yang telah diselidiki Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini formasi yang muncul di bawah kaki kelompok Xiaoyan adalah versi yang diperbesar dari formasi tersebut. Saat Muhan mengangkat pandangannya dengan ekspresi muram, formasi besar di bawah kaki kelompok Xiaoyan juga telah berhasil terbentuk. Cahaya keemasan terang memancar. Kelompok Xiaoyan berdiri di dalam formasi. Tampaknya setelah formasi diaktifkan, beberapa dari mereka akan langsung meninggalkan wilayah selatan. Sudut mulut Xiaoyan memperlihatkan senyuman saat melihat formasi besar telah berhasil dibentuk. Dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke arah Luo Jin. Hahaha, sudah kuduga. Lebih baik menggunakan metode paling langsung saat berhadapan dengan seseorang seperti Muhan. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi semakin merepotkan. Ucap Xiaoyan. Wajah tua Muhan tanpa sadar berubah menjadi jelek saat mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan. Luo Jin tersenyum tanpa komitmen saat mendengar ini. Dia ingin memberi Muhan kesempatan. Sayangnya Muhan tidak menerimanya. Dia hanya bisa menyalahkan Muhan karena menuai apa yang dia tabur. Semuanya, formasi telah diaktifkan. Bolehkah saya tahu apakah semuanya sudah siap? Formasi tersebut dapat diaktifkan kapan saja. Ucap Muhan. Ekspresinya jelek saat dia terbatuk 2 kali. Nada suaranya sedikit serak saat dia berbicara. Meskipun emosi di hatinya sangat marah, Muhan hanya bisa dengan paksa menekan kemarahan di hatinya karena kehadiran Qin Feng. Xiaoyan dengan dingin tertawa saat mendengar ini. Sebelumnya Muhan tidak mau mengaktifkan formasi apapun yang terjadi. Namun pada saat ini dengan kehadiran Qin Feng, hati Muhan sangat ingin segera mengaktifkan formasi dan mengusir dewa wabah di depannya. Orang yang makan yang lembut tapi takut yang keras. Xiaoyan diam-diam tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tidak bisa diganggu lagi dengan Muhan. Dia perlahan berbalik dan menatap Gui dan orang lain di belakangnya dengan tatapan hangat. Ketika beberapa dari mereka melihat Xiaoyan menatap mereka, mereka segera mengalihkan pandangan dari Qin Feng dan menatap Xiaoyan. Tatapan tajam Xiaoyan perlahan menyapu wajah beberapa orang di depannya. Mau tak mau dia merasa sedikit tersentuh di hatinya. Matanya yang hitam pekat menunjukkan ekspresi terima kasih yang tulus. Semuanya, terima kasih atas bantuanmu selama periode waktu ini di kota kuno. Ucap Xiaoyan, tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dengan tulus ke arah Guli dan yang lainnya. Pada saat yang sama dia juga membungkuk hormat kepada beberapa dari mereka. Ketika beberapa dari mereka melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Sejak kapan kamu menjadi begitu sopan? Bukan berarti kamu tidak akan kembali setelah pergi kan? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, maka jangan lupa untuk kembali dan mengunjungi kami kawan-kawan tua. Itu sudah cukup. Ucap Guli. Saat mendengar kata-kata Guli, Xiaoyan tersenyum tipis. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman hangat. Setelah itu dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Luo Jin dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo bersiap untuk berangkat sekarang. Ucap Xiaoyan. Luo Jin mengangguk dan tersenyum. Ujung kakinya dengan lembut menekan udara kosong. Tubuhnya bergerak dan dia memasuki formasi teleportasi. Hahaha, baiklah, ayo pergi. Jika ini terus berlanjut, aku sangat khawatir kamu akan berubah pikiran dan tidak pergi ke wilayah barat. Ucap Luo Jin. Nada suara Luo Jin mengejek saat dia tertawa pelan. Keduanya lalu melihat ke arah Muhan. Kalau begitu aku harus merepotkan mastermu untuk mengaktifkan formasi. Setelah kata-kata Luo Jin jatuh, Muhan langsung menghela nafas lega. Dia melirik Qin Feng yang sudah meninggalkan formasi.
Wajah tuanya masih menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun dibandingkan sebelumnya, ini jauh lebih baik. Setelah Xiaoyan dan Muhan memasuki formasi, yang lain secara bertahap mundur dari formasi. Sebuah pemikiran melintas di hati Muhan dan kekuatan spiritual yang bergejolak sekali lagi melonjak keluar dari antara alisnya. Kali ini pergerakan kekuatan spiritualnya jauh lebih cepat dan ganas dibandingkan sebelumnya. Jelas sekali Muhan benar-benar tidak ingin melihat Xiaoyan di depannya lagi. Di sisi lain, Xiaoyan menatap Muhan dengan acuh tak acuh. Saat cahaya keemasan muncul dari bawah kakinya, sudut mulut Xiaoyan perlahan melengkung menjadi senyuman sinis. Xiaoyan akan memperlakukan teman-temannya dengan tulus dan hangat. Namun saat menghadapi musuh-musuhnya, terutama mereka yang sangat membencinya dan ingin menyingkirkannya, Xiaoyan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Muhan telah mencoba membunuhnya beberapa kali untuk merebut harta karunnya. Kini keduanya telah menjadi musuh bebuyutan. Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskannya begitu saja. Selama ada sesuatu yang bisa menyebabkan dia menderita, Xiaoyan tidak akan sopan. Muhan juga memperhatikan senyuman dingin yang bertergantung di sudut mulut Xiaoyan. Saat sosok Xiaoyan dan Luo Jin menghilang dari formasi cahaya, segera ekspresi wajahnya tanpa sadar mengeras. Hatinya segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Tatapan ketakutannya segera menyapu ke arah Qin Feng. Namun dia melihat Luo Jin sudah pergi, meninggalkan Guli dan yang lainnya, yang menatap Xiaoyan dan Luo Jin saat mereka meninggalkan wilayah selatan. Saat melihat adegan ini, Muhan tanpa sadar mengerutkan kening. Namun sebelum dia bisa berpikir dengan hati-hati, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Rasa sakit luar biasa yang hampir tak tertahankan dengan cepat terpancar dari lubuk jiwanya. Muhan mengatupkan giginya erat-erat. Saraf di tubuhnya tiba-tiba menegang dan pembuluh darahnya terlihat. Sesaat kemudian Muhan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah langit. Raungan liar dan marah yang bercampur dengan rasa sakit keluar dari mulutnya. Yang Xiao, dalam kehidupan ini, kita berdua pasti tidak bisa berdamai, teriak Muhan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.